YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Ya, pemirsa, 5 anggota kelompok kriminal bersenjata tewas dalam baku tembak dengan aparat TNI Polri. Dalam baku tembak tersebut, 1 anggota BRIMOB meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka. Satu anggota BRIMOB meninggal dunia dan 2 lainnya luka dalam baku tembak dengan KKB di sekitar markas KKB Lumawi, Kampung Maki, Ilaga, Puncak Papua Selasa pagi. Dalam baku tembak, 5 anggota KKB kelompok Leg Kagat, Telengen, juga tewas. Kontak senjata terjadi saat Satgas Manangkawi menyerbuk markas KKB. Kelompok yang dilumpuhkan merupakan kelompok yang sama yang sebelumnya menembak Kabinda, Papua. Memang sengaja kita sedang melakukan pengejaran terhadap beberapa kekerasan yang ada di Puncak, termasuk di Ilaga. Kita sudah dapat ketemu, tapi kita terjadi kontak tembak. Memang posisi mereka lebih strategis ya, ketika rekan-rekan kami berupaya untuk merapat ke tempat lokasi, itulah terjadi kontak tembak yang tidak bisa kita hindari. Tapi musibah sama rekan-rekan kami, mudah-mudahan para pelaku lainnya segera mungkin dapat diselamatkan. Apakah dalam keadaan hidup atau mati. Sementara itu, 5 anggota dari kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yapen, Papua, menyerahkan diri ke Polres Kepulauan Yapen. Kelimanya juga menyerahkan 4 pucuk senjata rakitan dan 11 butir amunisi kepada pihak kepolisian. Kelima anggota KKB yang menyerahkan diri merupakan anak buah dari Rudi Orarei, pimpinan KKB wilayah distrik Angkai Sera, Kabupaten Yapen. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi gempa. Pemirsa, gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Getaran gempa yang cukup besar membuat warga yang tengah melakukan aktivitas pun panik. Kendati belum dilaporkan adanya kerusakan akibat gempa berkekuatan 5,6 skala Richter, sebagian warga mengaku merasakan guncangan yang cukup kencang. Walau dirasakan hanya beberapa detik, namun membuat warga panik berhamburan mencari tempat berlindung yang aman. Meski gempa tak berpotensi menimbulkan tsunami, namun BMKG meminta agar warga tetap waspada terhadap gempa bumi susulan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Terasa sebentar aja, tapi sebentar. Kaget nggak, Bu? kaget nggak? Saya cari-cari ada apa ini gitu aja. Oh, Ibu Tahu ya, cuman sebentar aja goyang itu, Pak. oh. Akang lagi ngapain, Kang, tadi? Saya lagi di dalam, langsung keluar, agak kaget juga, Pak. Diketahui gempa berkekuatan 5,6 skala Richter ini berada di 103 Tenggara Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman 14 km. Hingga saat ini pemerintah daerah belum melaporkan adanya kerusakan terdampak gempa. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan, iNews melaporkan. Banjirop setinggi 30 hingga 40 cm merendam ratusan rumah yang berada di tepian sungai di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Akibat banjirop ini, akses jalan terputus dan aktivitas warga terganggu. Sejumlah kendaraan bermotor mogok akibat banjirop yang merendam ruas jalan protokol di Kota Tanjung Balai pada Selasa sore. Banjir setinggi 30 hingga 40 cm ini merendam banyak ratusan rumah di 5 kelurahan, yakni Kelurahan Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Utara, Datuk Bandar Timur, Setualang Raso, dan Teluk Nibung. Diketahui banjirop sudah merendam lingkungan sejak beberapa hari terakhir, namun debit air semakin tinggi. Disinyalir, banjir disebabkan karena permukaan air laut yang lebih tinggi dibandingkan daratan. Ini udah 3 hari, dulu tak pala begini, betul. Karena udah ditutup di pulau sana, jadi kemarin lah larian-larian. Ini diprediksi berapa hari ini banjir rob ini? Sekarang mau 4 hari, sekarang mau 5 hari. Akibat banjir, aktivitas warga sempat terganggu dan terpaksa bertahan di dalam rumah. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Belasan narapidana Lembaga Permasyarakatan Jember positif COVID-19. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.